Bolehkah dendam di dalam Islam karena tuzalimi teramat sangat? Ya, dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada. Nggak ada dendam, gitu kan? Nggak ada putus asa, nggak ada penyesalan. Kan itu. Artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya. Seperti misalnya nggak jadi dapat makanan tertentu terus nyesal, nggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal, nggak pun itu nggak perlu, gitu kan. Tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat taubat karena nyesali, kenapa dulu saya lakukan itu lain, gitu kan, itu lain. Jadi memang tidak ada dalam Islam setahu saya. Jadi tidak ada gunanya anda dendam. Apa gunanya kira-kira kita dendam? Apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati, orang itu sakit? Enggak ada. Gitu kan? Tidak ada hubungannya. Malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam. Enggak perlu. Lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah SWT masalahnya sambil kita ikhtiar. Karena kehidupan terus berjalan, lembaran-lembaran hidup terus terbuka sampai ajal kita datang. Ya ini bukan saya ajak anda supaya anda vakum, tidak. Ya anda boleh putus hubungan sama orang tersebut, tapi yakinlah saudaraku, Allah itu maha tahu. Nggak ada cobaan yang datang itu tidak ada jalan, tidak ada nilainya. Masih ingatkan pertemuan yang lalu saya katakan seorang wanita datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh tiba-tiba saya jatuh di jalanan, tergeletak, aurat saya kelihatan. Doain ya Rasulullah agar saya sembuh. Apa jawaban Nabi SAW? Langsung angkat tangan mendoakan? Tidak. Ditawarin dulu opsi. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, kalau ini hadis Bukhari Muslim, kalau kau sabar, artinya kamu terima sambil ikhtiar. Kamu sabar sampai Allah berikan kesembuhan, gitu kan? Kalau kamu sabar, terima ini, pasti kau masuk surga dengan sabarmu itu. Tapi kalau kau mau, saya doakan kepada Allah sehingga kau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya minta surga ya Rasulullah. Tidak apa-apa ya saya begini. Saya terima aja kalau begitu. Sambil saya ikhtiar gitu. Bukan disuruh diam ya. Suruh sabar. Sabar dia terima dari Allah lalu ikhtiar gitu kan. Tapi mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar kalau saya kambuh ya aurat saya tidak kelihatan. Maka Nabi SAW doakan masalah itu. Gitu kan. Banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi apapun cobaan yang datang, sekecil atau seberat apapun, itu akan jadi sangat besar manfaatnya, akan ada balasan. Mungkin dari derajat di surga anda tidak bisa jangkau dengan umur anda yang sekarang, dengan sholat yang anda kerjakan selama ini yang tidak khusyuk, yang puasa kadang-kadang bisa saja maksimal, bisa enggak, mungkin masih ada dosa-dosanya, mungkin zakat yang kita bengkalaikan, mungkin bakti orang tua yang kurang, mungkin hak-hak orang lain yang masih tersangkut dengan kita. Maka Allah SWT tinggikan dengan cobaan tersebut, gitu kan. Allah SWT jangkaukan anda derajat surga dengan cobaan tadi. Jadi saran saya nggak usah dendam, hanya akan menyakitin hati sendiri dan tidak memecahkan permasalahan. Doakan agar anda punya hak untuk mendoakan dia supaya dimusnahkan, supaya dihukum boleh. Tapi anda juga punya hak untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, mudahkan agar dia bisa membayar utangnya misalnya. Kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi selama dia jadi baik sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan.